Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Ridho dengan NIM 2020-008321 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kali ini saya akan menganalisis perbandingan Unilever dan Wings. Untuk profil Unilever sendiri, Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dengan nama Unilever NV, dan London, Inggris dengan nama Unilever plc. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia jika didasarkan pada besarnya pendapatan pada tahun 2012 di belakang P&G dan Nestle. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, yaitu Margarin Uni, dan produsen sabun asal Inggris, Lever Brothers. Selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Unilever memiliki lebih dari 400 merek dagang dengan 14 merek, di antaranya Axe, Dove, Omo, Bickel, Hartberg, Hellmann's, Lipton, Lux, Magnum, Rama, Rexona, dan masih banyak lainnya. Slide selanjutnya yaitu membahas kelebihan dan kekurangan dari Unilever. Untuk kelebihannya, strategi promosi produk Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang sehingga memacu konsumen, lebih spesifik perempuan, untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima di model dalam iklan tersebut. Kemudian Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing Top Brand Survey edisi khusus 2007. Kemudian Unilever mempunyai motto Operational Excellence with no compromise on quality, yaitu Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Kemudian memiliki tim yang terdiri dari orang-orang terdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajarannya. Kemudian adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, savory, dan ice cream. Selanjutnya perencanaan yang baik dan kerjasama yang erat dengan para pemasok konsumen dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Yang terakhir, PT Unilever Indonesia sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah untuk terlayani. Selanjutnya membahas untuk kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, struktur matriks yang dimiliki PT Unilever mempunyai beberapa tantangan yang harus dihadapi perusahaan. Yang pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri. Kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan-pesan yang berbeda. Ketiga, resolusi konflik antar inisiatif dan dukungan departemen, baik SDM, keuangan, dan lain-lain, dengan departemen produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. Selanjutnya, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu, jumlah karyawan yang tambun, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Kemudian lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk-produk tertentu. Kemudian mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. Dan yang terakhir, growth omset penjualan di bawah rata-rata industri. Baik, selanjutnya kita membahas Wings. Wings Indonesia merupakan perusahaan besar yang telah mengekspor produk-produknya ke seluruh dunia.
Produk-produk Wings meliputi kebutuhan rumah tangga dan makanan. Hingga saat ini, Wings tumbuh menjadi salah satu merek dan distributor produk terkemuka di Indonesia. Perusahaan yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur menerapkan teknologi yang maju dalam produksi. Komitmen dan dedikasi yang tinggi selalu dijaga sehingga Wings Indonesia telah menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau tentunya. Beberapa produk Wings Indonesia antara lain Bom, Daya, Soklin, Wings Biru, Mama Lemon, dan lain sebagainya. Pada tahun 2012, Wings Indonesia juga memperkenalkan produk kopi serbu instan dengan label Top Kopi. Dengan produk baru ini diharapkan dapat memperkokoh posisi perusahaan sebagai salah satu pemegang kendali di pasar nasional. Dengan ini, Wings juga menjadi merek terpercaya pilihan keluarga Indonesia dengan menerapkan sistem teknologi yang canggih serta menggunakan fasilitas kelas dunia. Membuat produk Wings telah memenuhi standar industri yang tinggi. Komitmen untuk meningkatkan kehidupan konsumen Indonesia menjadi modal awal akan terus dijaga demi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari keluarga Indonesia tentunya. Selanjutnya ke slide berikutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari Wings. Kelebihannya memiliki modal yang cukup, kemampuan teknologi dalam ramuan kimia, mitra strategis, dan pemahaman terhadap pasar Indonesia. Hampir seluruh produk Wings memang mengekor market leader. Senjata andalan Wings merebut pasar. Selain kualitas, terutama adalah harga yang lebih murah. Wings sangat perkasa di industri deterjen melalui sejumlah merek unggulan seperti Soklin, Daya, serta sabun colet Wings Biru dan krim ekonomi. Lanjut kekurangan, kelemahan PT Wings Group sering dicap sebagai perusahaan me too. Sebagian besar produknya adalah untuk menantang market leader, misalnya mie sedap melawan Indomie, deterjen Soklin melawan Rinso, Daya melawan Surf Boom buat menghadapi Bukrim. Sehingga PT Wings Group dapat dikatakan minim inovatif dalam meluncurkan produk baru. Kemudian masuk ke analisis perbandingan Unilever dan Wings. Wings merupakan perusahaan penghasil produk-produk rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan diri yang bermarkas di Jakarta dan Surabaya, Indonesia. Wings juga memperluas jaringan distribusi selama periode ini, ke titik di mana produk yang tersedia hampir setiap kota dan desa di setiap provinsi negara. Hari ini, Wings diakui sebagai produsen lokal terkemuka dan distributor rumah tangga dan produk perawatan pribadi, menjadi sebuah kelompok bisnis yang dinamis dan beragam. Wings masih didedikasikan untuk visi awal perusahaan konsumen dengan menyediakan produsen rumah tangga dan produk perawatan pribadi kualitas tanpa kompromi. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Wings mencoba berekspansi dengan mengekspor produk ke berbagai negara di dunia, dari Nigeria sampai Filipina. Wings telah investasi baik integrasi hulu dan hilir sehingga memungkinkan bagi mereka menghasilkan secara konsisten produk berkualitas dengan biaya lebih rendah berupa harga jual yang lebih rendah dibandingkan pesaingan. Sedangkan untuk Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional. Berarti Unilever memiliki pasar yang berbeda-beda karakter di setiap negaranya. Hal ini mengharuskan Unilever untuk memahami kebutuhan pelanggannya di pasar tiap negara yang berbeda. Unilever menggunakan tes pasar sebelum menciptakan dan meluncurkan suatu produk. Melalui riset yang tepat, sebuah perusahaan akan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang telah dibidik, bahkan mampu menjadi market leader. Itulah mengapa Unilever selalu berhasil di pasar berbagai negara yang berbeda. PT Unilever Indonesia telah dikenal dan dicintai oleh para konsumen serta merek yang telah mendunia. Contohnya seperti Molto. Iklan Molto seperti ibu melakukan pekerjaan rutin rumah tangga seringkali memakan waktu yang tidak sedikit, termasuk saat mencuci. Dari memilah, merendam,
membilas. Untuk hasil yang terbaik, para ibu rela menghabiskan waktu dan tenaga untuk membilas cuciannya hingga 3 kali. Nah, kemudian PT Unilever telah menemani masyarakat Indonesia selama 75 tahun memberikan solusinya, yaitu terobosan Molto Ultra sekali bilas, yaitu varian baru yang mempermudah ibu ketika membilas. Contohnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dari analisis yang telah dilakukan terhadap 2 perusahaan penghasil produk kebutuhan kontinual masyarakat di atas, yaitu PT Wings dan PT Unilever, disimpulkan bahwa PT Unilever jauh lebih memiliki keunggulan dibandingkan dengan PT Wings. Karena PT Unilever selalu berinovasi dalam menciptakan sebuah produk serta terus melakukan pengembangan terhadap produk yang sudah ada. Sedangkan PT Wings cenderung mengekor produk-produk yang sudah ada dan booming sebelumnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.